Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga buat Bapak dosen. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Next. Inilah anggota kami dari kelompok 2. Yang pertama ada Andreas Adika Ian Balapradana, dan yang kedua ada Haniah Nur Hasanah, dan yang ketiga ada Muhammad Fajril Oktavian, dan yang keempat ada Ferdi Diko Septian Putra, dan yang kelima ada Wahyu Nur Saputri, dan yang terakhir ada saya sendiri, Wawan Prasetyo. Slide kali ini akan dijelaskan oleh Wahyu Nur Saputri. Silakan Wahyu. Pertama-tama kami akan membahas tentang Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologi. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta atau juga dikenal dengan bahasa Brahmana India, yang artinya panca atau 5, sila atau sila yang berarti batu sendi, ulas atau dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 batu sendi. Kemudian, panca atau 5, sila atau sila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi, Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Yang kemudian pengertian Pancasila secara terminologi. Istilah Pancasila di dalam falsafah negara Indonesia mempunyai pengertian sebagai nama dari 5 dasar negara Republik Indonesia yang pernah diusulkan oleh Bung Karno atas petunjuk Mr. Mohyamin. Isi Pancasila usulan Bung Karno yaitu yang pertama kebangsaan, yang kedua perikemanusiaan, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Next. Pancasila berisikan tentang asas, yang pertama ketuhanan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga kebangsaan, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang diwujudkan dalam kedaulatan rakyat dengan bentuk demokrasi mufakat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial untuk kepentingan umum, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga keberadaan Pancasila dapat digunakan sebagai penguji dari hukum positif yang ada di Indonesia. Artinya, segala pembentukan hukum serta penerapan dan pelaksanaannya tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai status fundamental norm. Next. Yang berikutnya akan dibacakan oleh Haniah. Terima kasih Mbak Putri atas waktunya. Jadi di sini saya akan memaparkan sumber historis Pancasila dan substansinya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila. Jika kita melihat jejak historis pembentukan Pancasila, maka kita akan menuju pada tahun 1944, yaitu pada tanggal 7 September. Saat itu jenderal atau Menteri Jepang Kunai Kikoiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Kemudian karena Indonesia membutuhkan Welstanschauung atau dasar negara, maka dibentuklah BPUPK atau badan yang mempersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Kemudian dari BPUPK ini terdapat 74 orang anggota, yaitu 67 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Rapat pertama yang diadakan oleh BPUPK yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945, BPUPK ini dibentuk. Mohon maaf, itu ada kesalahan, BPUPK dibentuk. Kemudian ada beberapa tokoh yang menyampaikan aspirasinya untuk mengusulkan tentang asas atau dasar-dasar negara, yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan asas-asas atau dasar negara yang menjadi acuannya, yaitu asas kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan kerakyatan, dan kesejahteraan. Kemudian tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo menyampaikan asas-asas dari pikirannya, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial.
Yang terakhir yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 sila atau 5 dasar yang disebut oleh Bapak Soekarno itu sendiri sebagai Pancasila, yaitu yang pertama tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Next. Substansi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Jadi pembentukan ini tentunya menekankan pada suatu hal. Nah, dalam ranah ini kita bahas tentang hakikat atau hak asasi manusia. Karena yang pertama, undang-undang ini merupakan suatu ikatan yang saling berkaitan. Yang kedua juga karena saat itu Republik Indonesia sudah masuk dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, tentunya juga sudah menandatangani, yaitu saat itu ada penandatanganan Universal Declaration of Human Rights. Jadi kita sebagai pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan tentang hak asasi manusia itu sendiri dan tentunya dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemudian yaitu Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan lagi pada tahun 1959 karena menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Hal ini dikarenakan hak-hak yang sama itu bisa diterapkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi digunakan kembali pada tahun 1959. Yang terakhir yaitu karena hak asasi ini tidak bisa dihindarkan dari seorang manusia ya tentunya. Jadi sudah menjadi kebutuhan baik domestik maupun internasional, baik itu secara sosiologis gitu ya. Jadi harus direspon dengan baik oleh pemerintahan Indonesia itu sendiri. Kemudian selanjutnya. Nah, dalam bahasan yang sama yaitu hak asasi manusia, ini juga termuat dalam rapat-rapat BPUPK tadi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan juga PPKI. Sejalan dengan hal tersebut bahwa Pancasila ini dirumuskan dalam sidang BPUPK ini. Jadi pada rapat BPUPK tadi itu landasan negara Indonesia Merdeka yang tadi disebutkan bahwasannya Soekarno menyebut dengan Weltanschauung atau filosofi Grundslag. Ini menurut beberapa bahasa gitu ya. Kemudian kedua, merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar atau preambul. Kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Itu untuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Selanjutnya. Nah, dari pembentukan Undang-Undang Dasar ini, tadi ada beberapa tokoh yang menyampaikan, tentunya untuk mencapai satu keputusan akhir, memerlukan jalan yang panjang. Ada beberapa semacam perdebatan antara Muhammad Yamin dan juga Supomo tentang memasukkan nilai kolektivisme dan tentang kolektivisme dan individualisme. Jadi dari Muhammad Hatta itu sendiri mengatakan bahwasannya ada beberapa nilai dari individualisme dan kolektivisme yang bisa dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Karena kita tidak harus kita bisa mengambil hal-hal yang baik dari, mungkin itu hal-hal yang secara umum itu buruk, tapi mereka punya nilai-nilai yang baik dan kita bisa mengambil dari salah satu nilai-nilai yang baik itu. Kemudian dari Supomo itu sendiri mengatakan bahwasannya itu condong kepada kolektivisme dan individualisme gitu. Jadi akhirnya Pancasila ini lebih mengarah kepada pendapatnya Supomo, yaitu tentang tidak memasukkan nilai-nilai individualisme dan kolektivisme. Kemudian tentunya dari para founding father yang tadi telah memaparkan usulan-usulannya, itu menyadari bahwasannya pembentukan ini tuh memerlukan dasar-dasar yang kokoh karena tentunya ini menjadi susunan utama ketatanegaraan Indonesia itu sendiri. Dasar-dasarnya yaitu tentang dasar-dasar filosofis, yaitu Pancasila, dasar-dasar politik dan hukum, kemudian dasar-dasar sosial dan ekonomi. Tentunya ada dasar-dasar lain yang menjadi sendi susunan dari sistem ketatanegaraan Indonesia.
Nah, hal ini yang menjadi penguat bahwasannya Pancasila ini sebagai dasar negara, yang kita bisa buktikan dengan perannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya, dalam alinea keempat. Seperti itu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Fazril. Ya, terima kasih. Izinkan saya untuk menyampaikan kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam tatanan hukum. Kedudukan Pancasila dalam tatanan hukum. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Mahfud MD, 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum dari lahirnya Pancasila. Kebijakan dan politik hukum harus meliputi yang pertama, tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori. Yang kedua, didasarkan pada upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan demokrasi negara hukum sekaligus. Yang ketiga, didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat, yaitu didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara yang bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atas didominasi satu agama tertentu atau nama apapun. Tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hanya hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukum haruslah dijuai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Nah, kedudukan Undang-Undang 1945 dalam tatanan hukum. Dasar tertulis negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kedua, dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia, maka harus mempunyai bentuk konsekuensi, wujud, dan upaya. Bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai berdirinya suatu negara baru. Wujud memenuhi keharusan kemandirian suatu negara yang tertib dan teratur. Serta upaya mempertahankan kemerdekaan melalui ketentuan normatif yang mengikat negara di dunia untuk menghormati dan menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ferdi Diko. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain, yang pertama adalah kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar, yaitu semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, secara ilmiah, akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm, yaitu hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah, menurut Notonagoro. Next. Yang selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara formal. Yang pertama adalah bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan tidak dapat dipisahkan, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Yang keempat, yaitu Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat dipisahkan dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Next. Yang selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara material. Yang pertama adalah dalam sejarah, Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai dasar negara dalam sidang BPUPK. Kemudian baru disusul dengan pembentukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber dari tertib hukum dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tertib hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah pokok kaidah negara yang berfundamental dengan Pancasila sebagai intisarinya. Next. Dan yang selanjutnya akan dibacakan teman saya, yaitu Andreas Adika. Baik, kasus yang dipilih oleh kelompok kami untuk dianalisis adalah kasus OPM. Sebelumnya akan saya jelaskan mengenai apa itu OPM. OPM adalah organisasi yang dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang memerintah di Papua. OPM ingin memisahkan diri dari Indonesia dan menolak pembangunan ekonomi dan modernisasi. Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia karena perjuangannya dalam meraih kemerdekaan dapat dianggap sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang sejarah berdirinya OPM. Berdirinya OPM bermula pada masa pasca proklamasi kemerdekaan, di mana Belanda masih belum mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia. Pada saat itu, ternyata Belanda menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Papua Barat. Namun cita-cita Papua Barat untuk menjadi negara merdeka terhalang oleh perjanjian New York antara Belanda dan Indonesia yang tidak membatasi Papua itu, yang sebenarnya adalah pemilik tanah air yang sedang dipersengketakan. Nama OPM adalah nama yang diberikan pemerintah Indonesia kepada setiap organisasi atau faksi, baik yang ada di Irian Barat maupun di luar negeri, yang pro Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Papua Barat dari NKRI. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai OPM akan dijelaskan oleh teman saya, Hania. Terima kasih Dika atas waktunya. Jadi di sini saya ingin memaparkan 4 faktor utama yang dipaparkan melalui penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI tentang faktor utama pemberontakan OPM. Yang pertama yaitu sejarah integrasi dan status politik. Dari sini ada perbedaan pandangan mengenai nasionalis dari Indonesia dan Papua. Dari Indonesia itu sendiri, pemerintahan Indonesia saat itu menganggap bahwasannya permasalahan Papua Barat ini selesai dengan pada tahun 1969 yang hasilnya disahkan oleh PBB. Sedangkan saat itu dalam perjanjian New York disebutkan bahwa pemilihannya melalui one man one vote. One vote atau satu orang memiliki satu suara. Sedangkan saat itu pemerintah Indonesia mengatakan bahwasannya Papua Barat ini belum mampu untuk melakukan referendum atau one man one vote ini. Jadi dilaksanakan melalui musyawarah. Dan saat itu banyak dari militer Indonesia, tentunya TNI, yang datang gitu. Jadi ada perbedaan pandangan. Sedangkan dari Papua itu sendiri menyatakan bahwasannya itu terjadi banyak kecurangan dan tidak mewakili semua atau seluruh pendapat dari masyarakat Papua Barat itu sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu ada problem kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Kita tahu bahwasannya saat gagasan pemisahan diri dari negara ini kan merupakan tindakan melawan hukum ya. Kemudian, namun pemerintah Indonesia ini meresponsnya dengan cara militeristik atau dari operasi Trikora, Trikomando Rakyat. Jadi Trikora ini
untuk menggabungkan lagi Papua Barat ke Indonesia, tapi dengan cara militeristik. Jadi ada berbagai pasukan militer yang ke Papua untuk perang dengan Belanda saat itu dan Papua juga, untuk mendesak agar Papua Barat bisa tetap gabung ke Indonesia, seperti itu. Jadi akhirnya nanti melalui perjanjian New York. Kemudian yang ketiga, problem kegagalan pembangunan. Ketimbangan pemerataan pembangunan khususnya di Papua ini menjadi sorotan, Papua Barat ini khususnya, karena eksploitasi besar terhadap sumber daya alam, dan kita tahu bahwa Freeport hanya misal 1% bagi Papua itu sendiri gitu. Mungkin ada beberapa atau mungkin banyak ketimpangan yang mereka rasakan tapi belum terselesaikan. Kemudian yang keempat, persoalan marginalisasi orang Papua dan diskriminasi warga asli Papua itu sendiri. Beberapa kerusuhan terjadi pada beberapa kota di Indonesia. Ini akibat marginalisasi atau diskriminasi terhadap orang-orang Papua itu sendiri, entah itu karena fisik atau karena permasalahan lain. Contohnya, ini ada pengepungan asrama Papua di Surabaya pada tahun 2019. Selanjutnya, solusi konflik Papua akan dipaparkan oleh teman saya, Fazril. Solusi konflik Papua. Yang pertama, belajar dari Quebec. Quiet Revolution dikenal sebagai periode yang konfliktual sejarah Kanada, di mana periode ini menandai kebangkitan dari separatisme Quebec. Namun, salah satu hal menarik yang bisa dipelajari dari kasus ini adalah melalui hubungan yang konfliktual antara pemerintah federal dengan pemerintah Quebec dan berhasil konstruksi nasionalisme Quebec tersebutlah konsep koeksistensi masyarakat keturunan Inggris dan masyarakat keturunan Prancis mendapatkan tempatnya di Kanada. PM Kanada kala itu, Pierre Trudeau, memberlakukan Official Language Act yang secara resmi membuat Kanada menjadi negara dwibahasa. Diberlakukannya Official Language Act menunjukkan bahwa pemerintah Kanada tidak lagi mendiskriminasikan, mengabaikan, atau menutup mata terhadap keluhan warga Quebecois. Kondisi ekonomi pun semakin membaik karena perdagangan mulai berjalan seimbang dan adil. Nah, bisa kita lihat bahwa contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa di dalam sebuah negara demokratis yang menolak penggunaan kekuatan militer sebagai jalan cepat untuk menyelesaikan konflik separatisme, negosiasi dan debat konstitusi merupakan jalan yang paling legal dan akomodatif. Yang kedua yaitu pendekatan keamanan dan melawan kesejahteraan. Pemerintah Kanada percaya bahwa kebebasan berwacana tidak perlu dibatasi dan bahwa tindakan inkonstitusional seperti separatisme seharusnya dikelola dan dibatasi oleh jaring konstitusi melalui upaya-upaya negosiasi. Akan tetapi, pendekatan kekerasan dan stigma terhadap orang Papua yang dianggap bodoh dan separatisme atau dengan separatis yang dipraktikkan pemerintah kita justru membuat warga merasa tak terima. Pendekatan militeristiklah yang membuat orang Papua berpikir untuk merdeka. Setidaknya itu ungkapan Ketua Sinode Kingmi Beni Giai. Masalah di Papua adalah akibat inkonsistensi pemerintah dalam pelaksanaan otonomi khusus. Mulai dari diberikan anggaran yang banyak, tetapi dengan dana yang banyak tersebut tidak ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan untuk Papua. Tentu hal ini harus diselidiki oleh KPK ataupun pihak-pihak terkait. Pijakan pembangunan yang terlalu berpihak kepada pendatang dan secara otonomis menyingkirkan eksistensi orang asli harus dihilangkan. Semua kalangan harus mendapat akses ekonomi yang setara. Karena selain itu juga kehadiran aparat juga penting, tetapi harus didampingi orang-orang yang paham metode-metode penyelesaian konflik. Membangun dikawal dengan aparat yang represif berpotensi menimbulkan benih bertumbuhnya nasionalisme Papua dan kondisi seperti ini harus dikurangi dari hulu. Terakhir, kedamaian dan keadilan di Papua hanya bisa diperoleh melalui dialog. Dialog tidak akan mengambil nyawa siapapun, malah akan bermuara kepada kesejahteraan. Dialog hanya menakutkan bagi mereka
yang mengambil keuntungan dari kekacauan, kekerasan, dan ketidakjelasan serta status quo ini. Mereka yang anti dialog adalah orang-orang yang menjadikan kekerasan dan ketidakadilan sebagai sumber mata pencaharian dan kekuasaan yang biasanya mengatasnamakan bangsa dan negara atau mengatasnamakan rakyat Papua atau bahkan mengatasnamakan suku atau agama. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Wawan. Silakan Wawan. Ya, terima kasih Pak Jeril. Saya menjelaskan tentang kebijakan Indonesia tidak berhasil meredam konflik Papua. Pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya menyelesaikan konflik Papua melalui pendekatan keamanan dengan mengedepankan militer dan senjata. Setelah itu memasuki Orde Reformasi. Pemerintah mengutamakan pendekatan kesejahteraan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi khusus atau OTSUS. Pemerintah memekarkan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat dari Provinsi Papua yang memicu perang suku di Timika yang membatalkan pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah. Pemerintah mempercepat proses pembangunan dengan pengadaan barang dan jasa. Kebijakan-kebijakan ini tidak berhasil meredam konflik Papua karena terbukti konflik Papua masih saja membara dan terus merenggut nyawa, baik warga sipil maupun personil TNI dan Polri. Korban mungkin akan terus berjatuhan dan bertambah. Selanjutnya. Nah, dan saya ingin menjelaskan solusi komprehensifnya. Nah, yaitu penyebab utama dari belum tuntasnya penyelesaian konflik Papua melalui kebijakan-kebijakan di atas, karena belum ada solusi yang komprehensif. Nah, konflik Papua itu lebih sering diidentikan dengan masalah ekonomi, dengan berasumsi bahwa konflik Papua akan hilang dengan sendirinya. Ketika orang Papua menikmati kesejahteraan ekonomi, pemerintah lebih memperhatikan bidang ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dan perlu disadari bahwa selain masalah ekonomi, konflik Papua mengandung masalah keindonesiaan. Masih ada orang Papua yang belum mengakui dirinya sebagai orang Indonesia. Ada juga persoalan benturan budaya antara Melayu versus Melanesia. Dan ada perbedaan penafsiran atas sejarah bergabungnya Papua dengan Indonesia. Dengan demikian, konflik Papua mempunyai dimensi ekonomi, politik, budaya, sejarah, keamanan, dan internasional. Nah, dan oleh karena itu, solusi parsial tidak akan menyelesaikan konflik Papua. Kompleksitas dan multidimensionalitas konflik Papua menuntut suatu solusi yang komprehensif, yang mengakomodasi dan mampu menjawab semua dimensi permasalahan. Karena itu, apabila konflik Papua mau diselesaikan secara permanen, pemerintah sewajibnya dan seharusnya merangkul semua pemangku atau suatu petinggi agar secara kepentingan dapat mencari solusi yang komprehensif. Dan perlu digarisbawahi, sebaiknya suatu pemerintah harus menyadari bahwa tidak dapat menyelesaikan konflik Papua apabila tidak berkonsultasi dengan kelompok OPM tersebut. Nah, kelompok OPM terdiri atas 3 kelompok, yaitu pertama, orang Papua yang melakukan perlawanan di kota dan kampung. Mereka yang bergerilya di hutan dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Dan orang Papua yang hidup di luar negeri. Nah, yang ketiga, kelompok ini harus dilibatkan semua dalam pembahasan solusi yang komprehensif. Pemerintah perlu mendorong mereka untuk kumpul, berdiskusi, dan merumuskan pandangan kolektifnya tentang kebijakan yang komprehensif bagi penyelesaian konflik Papua tersebut. Selanjutnya. Nah, dan kesimpulan akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Andreas Adika. Silakan. Baik, kesimpulan dari paparan kelompok kami, yaitu Pancasila menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Ini artinya dengan hadirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, maka seluruh hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus jalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan mempelajari nilai-nilai Pancasila, kita dapat mempertahankan isi dari jiwa bangsa Indonesia yang telah turun-temurun melekat dan mendarah daging dalam sendi-sendi ketatanegaraan Indonesia. Maka kita sebagai bangsa Indonesia haruslah memahami arti dari Pancasila, serta pentingnya keberadaan Pancasila itu sendiri di dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan itu teman-teman yang kelompok 2 dan yang kami dapat sampaikan dan yang kami jelaskan. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pembuatan penjelasan yang kami telah sampaikan, saya mewakili teman-teman, saya meminta maaf.
Dan terima kasih untuk Bapak dosen yang telah membimbing kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.